Ya, di sini kita akan melakukan pendownloadan varian sesuai tipe laptop. Di sini tipe laptop kita adalah Windows Windows 64 bit ya tipenya. Windows 11. Oke. Kemudian kita download. Setelah itu kita akan menginstal aplikasi tersebut. Di sini kita menggunakan menceklis dua ini, Vayon Master dan Interception Driver, karena kita akan menggunakan laptop ini sebagai masternya. Kita lakukan run. Ini adalah proses download di komputer klien aplikasi Vayon. Karena ini menggunakan Windows 8.1 ya. Ini komputer kliennya salah satunya menggunakan Windows 8.1 Pro 64 bit. Jadi kita download di sini. Nah, ini untuk yang Windows 10 yang terbaru. Cari di sini. Kalau ini untuk yang Windows 10 atau terbaru. Di komputer klien satunya kita menggunakan Windows 10. Baiklah, di situ kita install. Nah, di sini kita hanya yang interception drivernya saja ya. Jadi kita tidak menginstal Vayon Masternya karena kita akan menggunakan komputer ini sebagai klien bukan master. Nah, kemudian di bagian method kita ubah menjadi key file authentication. Lalu kita masuk ke menu authentication case. Kita membuat ini kita hapus dulu ya. Nah, kita buat key pair-nya. Terus oke.
sukses, kita akan mengekspor key pair ini yang public ya. Key pair yang public ini akan kita ekspor ke flash disk. Nanti akan kita impor ke komputer klien. Kita simpan di sini saja. Oke. Nah, nanti di bagian location and computer ini saya buat tambah baru ya. Bentar. Ini saya tambah baru new location, kemudian ketik lab_fadil. Lalu di bagian sini saya buat ada dua komputer klien. Pertama nama lab komputernya ini, kemudian yang kedua itu Lenovo. Nah, inilah yang nanti akan kita jadikan komputer kliennya, ada dua ya. Kita apply, yes. Nah, nanti kita akan masuk ke aplikasi File Master. Sebelum ini kita akan mengeset di komputer klien terlebih dahulu. Lalu di bagian sini kita menggunakan file authentication ya. Nah, nanti di bagian kita akan memasukkan 3 flash disk ya. Oke. Oke. Kemudian di bagian sini kita browser dulu. Nah, di sini akan kita masukkan lab. Berikut ini kita akan di komputer klien yang satunya dengan konfigurator.
yang sudah diinstal. Nah, ini diubah ke file authentication, kemudian di bagian ini ya sudah kita import tadi seperti cara yang sebelumnya. Kemudian di sini kita masukkan tab file. Nah, untuk aduh, untuk data nama komputer adalah ini laptop 0V4JME6. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan membuka aplikasi VN Master ya. Untuk memonitoring, jadi di sini ada beberapa menu, kita bisa mengunci komputer yang akan kita sadap, kemudian kita bisa mengontrol, menyalakan dan mematikan atau merestart komputer yang kita sadap. Nah, di sini saya langsung muncul ya. Tadi kita sudah mengeset di komputer klien 2 komputer, yaitu ini. Nah, kita langsung centang keduanya di sini, location and computer terlebih dahulu. Lalu kita centang. Nah, di sini sudah ada 2 laptop yang terhubung dengan komputer klien kita. Yang pertama ini ya. Yang kedua ini kita bisa memonitoring. Nah, ini bisa saya gerak-gerakkan dari komputer kliennya ya. Nah, ini bisa saya gerakkan dari komputer klien. Atau saya bisa juga mengontrol komputer tersebut langsung dari sini. Ini untuk remote view. Jadi kita pilih dulu komputernya, kemudian kita lakukan remote view. Ini untuk monitoring ya, cuman melihat saja, tidak bisa mengontrol. Ini kita remote view sama seperti tadi. Nah, kita cuman bisa memantau komputer klien yang ingin kita pantau. Kemudian ini kita bisa melakukan remote control. Nah, ini kita pilih komputer yang ingin kita remote. Nah, di sini saya bisa menggerakkan atau mengklik. Apa yang saya klik di sini akan mengefek kepada komputer yang ada di komputer klien. Kita pilih yang satunya, kita lakukan remote. Di sini saya bisa menggerakkan dan mengkontrol ya, bisa mengkontrol, menyadap komputer yang ingin saya buka. Saya kontrol. Oke. Kemudian di sini kita ada fitur juga lock. Ini untuk mengunci komputer yang ingin kita kunci. Jadi misalnya terdapat penyalahgunaan di lab ya, siswa yang sedang menggunakan komputer, kita bisa mengelok komputer yang dipakai siswa. Misalnya kita pilih komputer yang di lock ini. Nah, yang terjadi komputer tersebut akan di lock ya. Kita bisa membuka locknya kembali. Kalau ingin memilih salah satu saja, misalnya ini komputer yang Lenovo,
kita lock. Nah, untuk yang komputer yang satunya masih bisa digunakan ya. Ini masih bisa digunakan. Nah. Oke. Kita unlock dulu. Kemudian kita juga bisa melakukan reboot dulu ya. Kita bisa merestart komputer. Nah, kalau di sini kita langsung sekaligus. Jadi kalau kita mau merestart komputer yang komputer klien, bisa kita lakukan dari sini. Yang kita lihat tampilannya. Nah, ini salah satu komputer klien ya. Nah, ini bisa kita pantau dua-dua seperti ini. Nah, sedang merestart. Jadi ini komputernya harus terhubung di jaringan yang sama. Dalam hal ini saya menggunakan WiFi rumah ya. Yang satunya belum selesai. Masih restart. Sudah, oke. Sudah bisa proses restart dua komputer klien. Kemudian misalnya kita ingin mematikan salah satu komputer ya, karena yang komputer Lenovo mau kita matikan. Nah, ini kita matikan ya. Nah, itu bisa langsung kita matikan. Kalau ingin mematikan yang satunya juga bisa. Nah, keduanya kita matikan. Nah, misalnya yang ini sudah mati ya, mau kita nyalakan ya. Saya mau menyalakan yang ini misalnya, jadi kita nyalakan power on.
Jadi syaratnya komputer harus terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Nah, ini sudah nyala. Karena sudah mati, dia tidak terhubung ke jaringan WiFi, kita tidak bisa ya kontrolnya. Nah, kalau ini kita bisa log off komputer klien. Bisa kita log off ya. Log off ini hanya sebatas, bukan mematikan ya. Kalau log off itu kita cuman masuk ke dalam mode ini screen saver, ke mode log off. Jangan bisa melawan login dari sini. Ya. Ini kita bisa memberikan pesan ya kepada seluruh komputer yang ada di sini, komputer kliennya. Kita kirim pesan, halo Fadil, memberitahukan pesan. Oke. Nah, ini akan muncul di komputer kliennya pesan. Nah, halo ya. Muncul dia. Halo, ini admin Fadil. Oh, yang ini agak lama ya. Oke. Selanjutnya kita bisa untuk membuka aplikasi ya, aplikasi yang sama misalnya ya, di semua komputer, tapi kita harus memasukkan terlebih dahulu direktorinya ya, direktori untuk aplikasi, jadi harus sama direktorinya. Misalkan kita mau di komputer ini ya, saya ini dulu. Nah, misalkan mau membuka aplikasi Firefox ini. Nah, ini lokasinya, saya copy dulu. Bisa saya mulai start application.
tanpa tanda petik ya. Nah, di laptop Asus ini akan segera terbuka aplikasi Firefox. Ya, misalkan kita anggap lokasi Firefox-nya di dua laptop ini, di dua komputer klien itu sama ya. Nah, ini start application, tambah tanda petik, kita run. Di sini juga akan muncul. Kita remote dari sini. Oke, seperti itulah kira-kira. Selanjutnya kita ingin membuka website misalnya, bisa juga. Jadi misalnya www.google.com. Nah, muncul di sini ya. Dia menggunakan default browsernya. Kemudian kalau kita di sini ingin melakukan file transfer, misalkan tugas ya. Nah, ini dapat kita transferkan dari laptop master ke komputer klien ya. Nah, sudah masuk di komputer klien. Ini ya. Nah, udah masuk. Menerima file transfer ya. Kita buka dari sini misalnya. Ini akan langsung masuk ke komputer yang sini. Nah, sudah masuk ke, langsung masuk ke sudah masuk Pak. Kalau ini untuk men-screenshot layar komputer. Kalau ini langsung semua layar ya. Jadi kalau kita menceklis dua-dua ini artinya kita langsung melakukan perintah ini untuk kedua komputer klien. Kalau kita mau ke salah satu saja tinggal dipilih, misalnya ke Lenovo atau ke laptop satunya. Baiklah, saya rasa sekian yang bisa saya jabarkan mengenai aplikasi VNmaster dalam hal memonitor dan meremote komputer klien ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.